warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NPM 2023-21500-233. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, ada politik dalam Islam. Yang kedua, toleransi dalam Islam. Dan yang terakhir, mengenai akhlak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik dalam Islam terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita simak video berikut. Islam sebagai agama samawi yang komponen dasarnya akidah dan syariah, punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat. Bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan hanya akan menghamburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti menghapus cita Islam dan menyelenyapkan unsur Islam dalam pencaturan politik di tanah air. Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam pencaturan politik bergantung pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan, pengetahuan sosial dan politik untuk memeratkan dan menganalisis transformasi sosial. Dalam teori politik sekuler, agama tidak dipandang sebagai kekuatan. Agama hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan individual. Padahal secara fungsional, ternyata kekuatan agama dan politik saling mempengaruhi. Memang dalam arti sempit ada diferensiasi, misalnya seperti diisyaratkan oleh interpretasi sahabat Ibnu Mas'ud terhadap ungkapan uli al-amar sebagai umara atau pemimpin formal pemerintahan, yang dibedakan dengan ulama sebagai pemimpin agama. Pengertian politik atau al-siyasah dalam fikih Islam menurut ulama Hanbali adalah sikap, perilaku, dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemasfahadan. Meskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW, ulama Hanafiyah memberikan pengertian, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan memberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para nabi, termasuk kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahirnya saja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan politik hanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu setiap upaya, sikap, dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syariat. Tujuan itu ialah pertama, memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam. Yang kedua, memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. Yang ketiga, memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder, maupun suplementer. Yang keempat, memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa
tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. Yang kelima, memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani. Dari pengertian itu, Islam memahami politik bukan hanya soal berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan. Hal ini memerlukan kesadaran tinggi dari kalangan politisi Islam untuk dapat menumbuhkan sebagai baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer dalam corak dan format yang tidak berlawanan dengan moralitas Islam. Selanjutnya, ada toleransi dalam Islam. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Syariat telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengandung isi tentang toleransi. Pertama, terkait dengan keyakinan dan menjalankan kepribadatan. Dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 mengandung keluasaan ajaran Islam tidak memaksakan Islam kepada orang lain, masing-masing melaksanakan tuntunan agamanya dan tidak mencampur adukan ajaran agama satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa kaum muslimin dilarang ridho atau bahkan ikut serta merata dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang kafir dan musyrikin. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang terkait dengan toleransi dalam beragama atau hidup berdampingan dengan agama lain. Dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256, di mana di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat Islam dilarang memaksa umat lain untuk memeluk agama Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa ayat tersebut melarang seorang pun untuk masuk Islam. Hal ini karena Islam adalah agama yang sangat jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang masuk ke dalamnya. Apabila sudah menganutnya, hendaklah melaksanakan ajaran Islam. Terakhir, yang ketiga, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan terkait dengan toleransi dalam hubungan antar masyarakat dan bernegara. Salah satu ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kaum muslimin harus tetap berbuat adil walaupun terdapat non-muslim dalam wilayahnya, dan juga dilarang menzalimi hak mereka. Hal itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Didamping itu juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 dijelaskan bahwa orang-orang kafir yang tidak menyatakan permusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin diperbolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mereka. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan
manusia menuju kehidupan yang paripurna. Sebab Islam merupakan sesuatu sistem kehidupan yang komprehensif dan tuntas serta mengatur pondasi yang bijak hingga pada hal-hal yang terkecil dalam berinteraksi antara seorang muslim maupun non-muslim, mempunyai batasan-batasan tertentu yang telah diatur dan ditetapkan, telah menjadi suatu ketetapan yang harus diikuti dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan. A few moments later. Dan yang terakhir adalah pengertian akhlak secara menyeluruh. Ada dua cara yang perlu ditempuh. Pertama, dilihat dari segi bahasa atau etimologi, dan kedua, dilihat dari segi istilah atau terminologi. Dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata kulukun yang mengandung arti satu, tabiat, yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Kedua, adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan atau berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Ketiga, watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama atau budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak loh. Apa bedanya? Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari dari keburukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berikut contoh akhlak mulia terhadap Allah, di antaranya 1. Ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata, dengan niat yang ikhlas, menjauhkan dari riya atau menunjukkan kepada orang lain ketika melakukan amal yang baik. Kedua, bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Yang keempat, bersyukur, suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekat diri kepadanya. 5. Bertawakal, berusaha seoptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.